Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah dan bersama kami dalam persekutuan ibadah, Salam. Kami atas nama Majelis GKJ Gondokusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat. Kepada warga lain yang setia, serta yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah pada saat ini, majelis mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. Persembahan. Berkaitan dengan persembahan pada persekutuan ibadah di rumah, seperti persembahan mingguan maupun persembahan yang lainnya, untuk penjelasan serta tata cara penyerahannya ke gereja dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Demikian sebagian warta jemaat. Untuk selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Untuk mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait yang ketiga dengan judul Bukalah Gapura Indah. Ibadah hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bu, Bapak, dan saudara-saudara, sungguh kita bersyukur kepada Allah oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita dan memulihkan kita, sehingga saat ini kita beribadah, kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk menyiapkan hati kita, untuk kita mau taat kepada Dia. Kita pujikan Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ku mulai dari diri sendiri.
ketika kita sudah menyatakan bahwa kita akan mulai dari diri kita sendiri untuk kita mau melakukan kehendak Tuhan, mari kita pun memperhatikan kehendak Tuhan. Dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 tentang kasih. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian Tuhan Yesus menyampaikan apa yang sudah tertulis dalam hukum Taurat tentang kasih. Dan orang itu menjawab untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mari bersama kita menghayati kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita pun melakukan kasih itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika kita menghayati perjalanan kehidupan yang telah kita lewati, kita sadar betul masih banyak hal yang kita lakukan yang belum sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka dalam ibadah hari ini, kita diberikan kesempatan untuk menyesali dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah kita lewati. Mari bersama kita menyatakan penyesalan dosa dengan pujian "Suaramu ku dengar". Kita menyatakan datang kepada Tuhan untuk kita disucikan oleh Tuhan. Syukur kepada Allah bahwa Allah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan kita pun menerima berita anugerah dari Yeremia pasal 20 ayat 13. Yeremia pasal 20 ayat 13. "Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Demikian berita anugerah. Mari kita perhatikan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 10 ayat 40. Matius pasal 10 ayat 40. "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku." Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
Mari bersama kita menyatakan kesanggupan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dalam hidup beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kini waktunya kita bersatu hati untuk menaikkan doa syukur kita dan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih Kristus yang telah mati dan bangkit, kami ditebus dosa kami dilayakkan menjadi umat-Mu, dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir, Engkau yang beserta atas kami. Kami serahkan kehidupan kami percaya dan kami berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang telah kami lewati Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Maka kami percaya bahwa kehidupan kami sekarang dan selanjutnya Allah tetap memelihara dan menjaga kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami. Kami bersyukur mereka yang telah melewati ujian. Kami tetap berdoa bagi anak-anak kami yang kuliah yang masih menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan ketika harus sekolah kuliah di rumah secara online. Mereka dengan sukacita mereka mempersiapkan masa depan mereka mulai dari sekarang. Kami berdoa bagi kami semua yang bekerja, berikan kekuatan, tetap memiliki pengharapan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang lanjut usia, kiranya damai sejahtera Kristus menaungi hati yang terus berpengharapan kepada Allah yang tetap menjaga dan melindunginya. Kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga, Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, hadir di tengah keluarga kami, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, menopang kami, sehingga kami boleh melewati pergumulan yang kami hadapi. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi keluarga besar, jemaat Tuhan, jemaat milik Tuhan, GKJ Gondokusuman. Kami berdoa segala upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan iman, Tuhan memberkati. Allah Roh Kudus sendiri yang memberikan pertumbuhan iman. Allah Roh Kudus menguatkan kami ketika kami menghadapi segala keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami berdoa bagi gereja GKJ Gondokusuman ini, baik majelis dan seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan pun memberikan hikmat, terlebih dalam persiapan kehidupan normal baru. Kiranya hikmat yang dari Tuhan menuntun kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen. Kami berdoa bagi rumah sakit, universitas, sekolah, yayasan
Kiranya kasih Kristus akan menuntun kami semua menjadi berkat di tengah masyarakat. Kami berdoa bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana kami tinggal. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, pemerintah dari pusat hingga daerah. Tuhan menuntun dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk setiap keputusan kebijaksanaan, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Terlebih di saat masyarakat saat ini masih adanya virus corona. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, berkat Tuhan senantiasa diberikan bagi kita, sehingga kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan syukur. Ibu Bapak bisa memberikan persembahan ketika ada waktu ke kantor gereja, atau Ibu Bapak yang akan transfer ke nomor rekening yang akan ditayangkan, atau Ibu Bapak akan melakukan persembahan melalui dompet digital. Mari kita persiapkan persembahan syukur kita. Dasar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayat 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayat 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur dengan sukacita, diiringi pujian Allah sumber kemurahan. Bersama kita menyerahkan persembahan di dalam doa dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, Allah yang memelihara sehingga setiap kebutuhan kami beserta dengan keluarga kami tercukupi. Kami tetap mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami wujudkan dengan kami memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, dan gereja milik Tuhan akan mengelola bagi segala pelayanan untuk jemaat dan masyarakat. Kami berdoa bagi setiap kami yang memberikan persembahan, kami tetap berpengharapan Engkau Allah yang tetap menyertai, dan Engkau Allah yang tetap memelihara kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11. Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab dari Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kiranya kasih Kristus tetap menyertai dan memberikan sukacita kepada kita hari ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara,
ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah karya keselamatan Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada 3 ayat yang luar biasa menolong kita bagaimana karya Kristus. Di ayat 4, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Karya keselamatan Kristus yang telah mati tetapi tidak hanya berhenti kepada kematian, tetapi Kristus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kemudian di ayat 9, Kristus sesudah bangkit tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu di ayat 9. Dan ayat 10 dinyatakan di sana, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dosa kita. Dan itu terjadi 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. 3 perkara penting tentang karya keselamatan Kristus dari 3 ayat tersebut. Dan kita melihat bagaimana kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Mari kita perhatikan di ayat 3. Ketika orang dibaptis dalam Kristus, telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Dan oleh karena itu kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Bagaimana hidup dalam Kristus itu? Ayat 5. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, menjalani hidup yang baru. Kita dituntun di ayat 6. Manusia lama telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Supaya kita itu tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Bu bapak dan saudara-saudara, kita telah mati dengan Kristus, maka telah bebas dari dosa dan kita hidup dengan Dia. Di ayat 7 dan 8. Itulah fakta orang percaya yang hidup dalam Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara, lalu bagaimana kita akan melakukan sesuai dengan tema hari ini? Berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari kita perhatikan di ayat 11. Saya akan mengulang membacakannya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bu bapak dan saudara-saudara, bagaimana kita berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus? Yang utama di ayat 11 adalah hendaklah kita memandang. Jadi cara pandang kita berubah bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus adalah memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa dan bebas dari kuasa dosa. Dan kita tidak menghamba diri lagi kepada dosa. Mari, mulai sekarang cara pandang kita, cara kita memandang diri kita sebagai orang percaya di dalam Kristus demikian. Ibu bapak, tentu dalam perjalanan kehidupan kita banyak tantangan pencobaan yang membuat kelemahan iman.
Lalu apa yang kita lakukan? Berani untuk berkata tidak sebagai wujud komitmen kita untuk hidup dalam Kristus. Berkata tidak terhadap pencobaan yang membuat kelemahan iman. Dan mari kita memiliki keyakinan dengan cara pandang yang baru, bahwa kita telah mati bagi dosa. Lalu bagaimana yang mendorong, menguatkan komitmen kita untuk tetap berani untuk hidup dalam Kristus? Di ayat 11 kita dikuatkan bahwa hidup kita adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang kita lakukan? Mari mengikuti panggilan Allah. Panggilan Allah dalam hidup kita yang utama adalah hidup yang memuliakan Allah. Panggilan utama bagi orang percaya adalah kehidupannya untuk kemuliaan Allah. Lalu hidup yang kita jalani setiap hari adalah kehidupan yang penuh ungkapan syukur karena pengampunan Allah. Pengampunan Allah di dalam kehidupan kita. Kita wujudkan dengan kasih kita kepada Allah melalui ketaatan kita kepadanya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita mau untuk berkomitmen, mari kita yakin dan percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup dalam Kristus akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir di bulan Juni ini, sebagai bulan kesaksian dan pelayanan, mari kita kuatkan iman kita. Berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita saat teduh. Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk karya Kristus di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengingatkan kami untuk hidup dalam Kristus, hidup bagi Allah. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan iman kami, untuk kami berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Allah hadir dan memberkati kami. Selesainya ibadah ini, dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, kami tetap berpengharapan Allah yang menyertai, menguatkan dan memelihara kehidupan kami. Allah Bapa Surgawi, bersama-sama kami akan naikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita mengangkat pujian, kita agungkan nama Tuhan, ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari dengan segenap hati kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, setelah ibadah ini, kiranya Allah Roh yang kudus menuntun saudara, memampukan saudara untuk berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Siapkan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Allah yang memberikan berkat kepada saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.